Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Agung Kurniawan di channel R2 Drone. Channel yang membahas seputar dunia drone, footage, dan lain-lainnya. Oke, kawan-kawan semua, di depan saya sudah ada drone saya ini. Si Sektor 30 remnya, Google saya, dan juga remote saya. Dan di sini sudah ada Runcam Tam Pro, si kamera untuk rekamnya. Jadi yang saya mau bahas hari ini adalah seputar Gyroflow ya. Jadi untuk si Runcam Tam Pro yang ini, itu dia sudah mempunyai fasilitas untuk data gyro ya. Data gyro sudah punya fasilitasnya. Sebenarnya apa sih itu data gyro? Mungkin ada kawan-kawan semua yang sehobi yang belum paham atau kurang mengerti data gyro. Saya juga masih belajar. Jadi yang data gyro itu kalau menurut saya pribadi adalah untuk stabilize, untuk menyetabilkan hasil video yang sudah kita punya. Karena kalau kita main drone FPV khususnya yang benar-benar manual, kadang-kadang kita hasil videonya sering goyang-goyang ya, nggak stabil gitu kan. Dengan data gear tersebut hasilnya akan stabil, akan mulus. Dia diperbaiki, si goyang-goyangnya bisa stabil. Disitulah fungsi Gyroflow. Lalu bagaimana cara menggunakan si Gyroflow tersebut? Nah, data gyro harus diproses di aplikasi ya. Kalau yang menggunakan handphone bisa, jangan takut, nggak bisa menggunakan handphone. Jadi kawan-kawan semua bisa menginstal si Gyroflow namanya aplikasinya. Hingga buka App Store untuk yang Android, silakan download di Play Store, ketik Gyroflow. Nanti muncul Gyroflow, nanti tinggal kawan-kawan install. Nah, proses gyro-nya terjadi di aplikasi tersebut. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, itulah yang saya bahas untuk hari ini. Oke, penasaran mau tahu caranya? Oke, kita bahas satu persatu bagaimana cara menstabilkan video dengan Gyroflow. Check it out. Guys, kita bahas satu persatu. Gimana kita install dulu aplikasi Gyroflow-nya. Kita buka App Store. Lalu kita ketik. Nah, ini sudah ada Gyroflow. Nah, ini sudah saya install ya. Gyroflow seperti itu. Nanti tinggal kawan-kawan install aja. Selesai install kita buka. Oke, masih loading. Nah, ini tampilan di depan seperti ini ya guys. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Tahap pertama kita klik ini untuk mengopen video. Kita ambil video yang kita gyro. Ini misalnya udah saya siapkan di sini. Nah, ini adalah file. Jadi di setiap rekaman si Runcam Tam Pro ini, dia selalu ada dua file ya. Satu yang file Tam Pro MP4 ya tulisannya, dan Tam Pro yang belakangnya ada .gcsv. Nah, file .gcsv ini jangan kawan-kawan buang ya. Itu adalah file untuk Gyroflow. Kalau tidak ada file itu tidak bisa di-gyro filenya. Jadi yang pertama kita pilih dulu file yang mau kita gyro, misalnya yang ini. Set. Nah, dia muncul seperti itu. Nah, di atas ada tulisannya profil lensa tidak dimuat. Nah, agar itu bisa hilang dan bisa normal, tahap kedua adalah di input ini kita pencet profil lensa. Ini profil lensa. Lalu kita ketik di sini Runcam Tam Pro. Kalau kita pakai Runcam ya, saya pakai Runcam, kita Runcam aja kita klik. Nah, di sini sudah banyak pilihan nih ya kawan-kawan. Sudah banyak pilihannya. Kita pilih yang resmi ya, yang resmi. Sekarang kita cocokkan dengan video. Video di sini menggunakan resolusi 3840 kali 1260 ada atau 4K ya. Nah, kita pilih yang 4K. Yang tadi Runcam, kita pilihnya yang 3840 260. Nah, ya jangan salah pilih ya. Karena kalau salah pilih ini nanti semuanya ngaco. Kita pilih yang ini yang ada resmi 3840 260. Kita klik. Nah, setelah kita klik, maka dia akan hilang tulisannya yang tadi tuh, yang orange. Oke, tahap 1 2 selesai. Tahap ketiga adalah data motion. Nah, si data motion ini adalah si data tadi, gear tadi. Kita buka filenya. Nah, ini baru yang tadi yang GCSV kita buka di sini. Nah, sudah. Kalau kita
gyro dia agak ke crop ya, agak ke crop dia kalau misalnya gyro, karena disitulah cara dia menstabilkan, kayaknya seperti itu. Lalu setelah itu kita tentukan, kita klik filter low pass. Saya biasa pakai 50 udah oke. Lalu untuk di bawah filter low pass ada rotasi, nggak usah diapa-apain. Di bawahnya di bias data gyro. Nah, bias data gyro ini adalah kita mencari, kita posisikan drone pada posisi rata. Sekarang kita play dulu. Kita play, biarkan nanti drone pada posisi rata. Saya taruh drone saya taruh bawah, tahan sampai stabil, rata sudah. Saya pause. Lalu kita klik garis 3 ini. Nah, di situ paling bawah di atasnya yang tulisan merah adalah estimasi bias data gyro. Ini kalau kita klik nanti yang di bias data gyro yang di bawah rotasi, dia akan muncul estimasi data gyro. Dia sebagai acuan titik lurus si drone. Kita klik sini. Nah, situ sudah muncul ya. Bias data gyro langsung auto contreng, sudah muncul X aksis, Y aksis, dan Z aksis. Dia langsung otomatis menyimpan data gyro. Selesai dari data input, kita klik parameter. Nah, di parameter ini ada tulisan sinkron. Nanti kita klik sinkron, tapi sebelum kita klik sinkron, kita setting dulu. Kita setting tingkat lanjutan. Di sini, yang di metode optical flow, aslinya dia OpenCV disk. Nah, sebenarnya ini pun sudah bagus, tapi kalau kita mau lebih halus lagi, kita ganti ke AKZ. Kalau saya selalu ganti ke AKZ, karena dia pokok AKZ lebih halus, lebih stabil, tapi lebih lama prosesnya, tapi nggak masalah. Selesai kita rubah ke AKZ. Lalu yang di bawah ini, yang filter low pass, ini harus sama dengan input, jadi kita klik juga. Kalau tadi kita ketiknya 50, kita sama dengan 50. Oke, yang lain tidak usah dirubah. Lalu berubah kita ke FOV, stabilize FOV. Kalau kita FOV itu, kita coba ya, kita naikin FOV-nya. Nah, dia kecembung gini. Nah, kalau kita main di 1000, yang pengalaman saya temuin, itu saat kita terbang dan video kita goyang, itu langsung muncul cembungan gini. Nah, muncul sendiri. Jadi biar nggak muncul saat video kita dimainkan, kalau saya turun sedikit ya, saya turun di 9,5 atau 960 lah, pokoknya masih di atas 950 lah ya. Nah, ini aman, saya sudah coba aman, tidak muncul dan tadi hitam-hitam tadi. Oke, tingkat kehalusan kita setting aja di 0500 sudah bagus. Lalu di kursi rolling shutter kita klik. Ini adalah untuk biar lebih halus lagi ya. Kalau saya ketik ke angka maksimum. Ini selesai ini semua kita setting. Ini sudah oke. Baru kita sinkron. Nah, kadang-kadang di proses sinkron ini dia gagal. Seperti ini nih. Kalau seperti ini dia tuh gagal. Nih, gagal ini kalau seperti ini dia. Lama, harusnya nggak lama. Kalau sudah seperti ini kita ulang aja nggak masalah. Kenapa kita ulang aja ya? Kita ulang lagi. Kita buka lagi. Tadi. Ya, cepat aja ya. Karena yang di proses sinkron itu memang yang saya temuin dia sering seperti itu, sering menyangkut. Jadi kita ulang dari awal lagi aja. Apa-apa nggak masalah. Oke, setelah ini data motion kita buka lagi. Masukin lagi. Filter low pass diklik. Simple kan ya guys? Kawan-kawan, setelah tahu, saya juga tahu ternyata simple. Memang butuh waktu, butuh kesabaran ya, nama juga kamera 1 jutaan ya. Beda yang udah otomatis gyro. Ini setelah stabil seperti tadi, kita pause. Kita estimasi data gyro. Sudah muncul di X aksis, Y aksis dan Z aksis. Lalu kita buka parameter, seperti tadi kita setting dulu. Ini kita setting AKZ, 70 nggak usah dirubah. Kita setting AKZ. Lalu filter lepas low point, kita setting 50. FOV, kita setting aja di 960, udah cukup. 960 cukup. Tingkat kehalusan bisa dirubah. Lalu korosif rolling shutter, kita bikin maksimal. Oke. Sudah semua. Kalau sudah, baru kita sinkron.
Apakah mati gagal? Kita coba dulu aja. Ternyata masih gagal, guys. A few moments later. Nah, guys, ini akhirnya bisa setelah 3 kali saya coba bisa. Nah, ini tadi setelah kita cek sinkron, dia kan seperti ini harusnya, guys. Sorry tadi 2 kali gagal. Dia emang sering kayak seperti itu, sering nyangkut. Jadi kalau nyangkut ya harus kita ulang lagi, harus sabar ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, sinkronisnya. Ini sih nggak lama, paling 1 menit biasanya kalau sinkronis. Nanti yang lama pas proses gironya. Kita tunggu ya. Lagi selesai, sinkronis. Oke, setelah selesai, sudah muncul kan titik hijau, itu adalah titik sinkronnya. Setelah selesai, baru kita ekspor. Ini untuk menyimpan ya. Kalau sudah sini tinggal kita simpan aja, guys. Kita ketik ekspor. Nah, dia milih mau simpan di mana. Sudah kita okekan di sini, jangan masalah. Sudah ada. Oke, ubah nama aja. Nah, sudah clear, guys. Sampai situ sudah clear. Beres sudah giro, kita tinggal tunggu saja. Sebagai saran, saat dia proses giro sini sedang berlanjut, proses render berlangsung, layar handphone jangan sampai lock screen ya, guys. Dia harus terlalu open layar handphonenya, jangan sampai mati, jangan sampai ngelock. Kalau handphonenya layar mati langsung ke lock screen handphone, dia prosesnya akan jauh melambat. Jadi lebih baik setting timernya untuk lock screennya di lamain aja, guys ya, sampai proses selesai. Ini tinggal selesai aja, tunggu. Setelah ini selesai 100%, baru kita lihat hasilnya. Mau tahu hasilnya yang sudah saya render? Oke, check it out, kita lihat hasilnya.